Eh, di mana Pulau Panjang tadi kan lihat ini baru Pulau Panjang ada di sini yang dipersoalkan. Ini Batas Singkil, ini Pulau Panjang. Ini kita lihat nih, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, sama Pulau Panjang. Nah, itu yang sekarang jadi persoalan adalah Pulau Mangkir, Pulau Lipan dan Pulau Panjang. Jadi adanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheralun, terima kasih telah bergabung bersama kami. Insya Allah kita akan bahas, kali ini kita bahas tentang berita yang heboh memang, karena judulnya juga heboh. Heboh lagi, 4 pulau Aceh direbut semut. Nah, apa sih yang perlu kita bahas di sini? Kita belum tahu nih, banyak orang kita udah komplain segala macam, tapi kita belum tahu di mana sih posisi 4 pulau ini. Apakah dia ada di gugusan Pulau Banyak, karena kan disebut masuk Singkil. Terus apakah ada dekatnya Simulu, atau dekat kemana? Kita akan lihat, lalu kenapa kemudian kalau nanti dilihat, oh ternyata dekatnya ke Provinsi Tenggara, tapi kenapa masuk wilayah Aceh? Bagaimana sejarahnya? Nanti kita akan coba juga hubungi rekan kita, rekan wartawan Serambi yang ada di Aceh Singkil, Bang Dede Rosadi, yang sudah pernah berkunjung ke Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Mangkir Ketek, dan Pulau Lipan itu. Yuk, Fadia, kita coba lihat ya. Ya, yang pertama kita akan lihat nih, ya, dari website Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nih. Kemendagri, tapi dia Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan. Ini kebetulan nih dirjennya Putra Aceh nih, Pak Safrijal. Ini tentang proses penetapan status 4 pulau di perairan Pulau Barat Pulau Sumatera. Diterbitkan tanggal 24 Mei 2022. Ya, ini berita Ditjen Bina Adwil. Nah, ini dia. Coba lihat nih, Fadia, lebih dekat nih kita. Ini adalah batas ini ya. Ini batas Aceh Singkil. Ini di sini Aceh Selatan, ini Aceh Singkil, ini Tapanuli Utara. Ya, Tapanuli Tengah ya. Dapat Pak di atas sana. Dan di sini ini ada Pulau Panjang. Ini masuk wilayah Singkil ya, di Kepulauan Banyak nih, Fadia ya. Fadia udah pernah ke sana kan? Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar. Ini ada di gugus sini. Menurut Dirjen Bina Adwil Kemendagri ya, nama-nama pulau ada di sini. Terus di sini di wilayah ini yang katanya digaris, ini Tapanuli Tengah. Ini ada Pulau Mangkir Gadang namanya. Kalau di sana tadi Mangkir Besar, ini Mangkir Gadang. Terus Mangkir Ketek, di sana tadi Mangkir Kecil. Terus ada Pulau Lipan nih sama, terus ada Pulau Panjang juga. Jadi 4 pulau ini sama-sama namanya. Nah, apa yang dibuat di sini? Nah, ini proses penetapan. Nah, ini biasalah nanti beritanya. Nanti bisa Sheralun bisa baca langsung aja nih beritanya. Telah dilaporkan kepada PBB, ya, gitu kan. Semua sudah dengan segala macam lah. Oke, itu berdasarkan Kemendagri. Nah, bagaimana sih di Google? Nah, ini kita buka Google Map nih. Biar jelas-jelas ini ke Kabupaten Aceh Singkil. Ini makam Syekh Abdul Rauf Asingkili. Ini Kabupaten Aceh Singkil. Ini di Sebulu Salam, Singkil. Nah, ini pulau banyak. Pulau Tuangku, Pulau Bangkaru, ada Pulau Palamba, ini Pulau Langit Kecil, Kimo, Ujung Batu, Pulau Biawak, Pulau Sikandang, Pulau Matahari. Banyak sekali ini pulau, karena namanya juga pulau banyak dia, sehingga dia banyak ya. Pulau Bangkaru di ujung sini, dan di sini adalah Sinabang, Simulu. Ini Pulau Simulu, satu pulau besar. Ini pulau banyak. Tapi tadi kan disebut di peta Kemendagri ini ada namanya Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar. Nah, di Pulau Banyak, saya udah pernah ke Pulau Banyak, itu ada memang namanya Pulau Panjang, tapi saya nggak tahu yang mana itu Pulau Panjang yang ada di Pulau Banyak, di gugusan Pulau Banyak ini. Entah karena dia memang letaknya memanjang, cuma saya lupa sih yang mana dia, karena ini Palembang agak jauh, bukan yang pasti bukan yang ini.
Ini Palembang kecil, ini Palembang besar. Entah yang ini Pulau Panjang, dia memang memanjang. Sepertinya ini Pulau Panjang ya. Karena memang memanjang dia. Dan dia terlindungi, dia pulau ini terlindungi dengan Pulau Tuanku dan juga pulau-pulau yang lain. Nah, yang jadi masalah yang mana sekarang yang dipersoalkan? Nah, kita lihat nih. Ya, langsung nih nampak. Ini Pulau Panjang. Juga ada Pulau Panjang di sini. Dia tadi ini batasnya Aceh Singkil, garisnya di sini, garisnya sana. Terus ini adalah wilayahnya Tapanuli Tengah. Tadi ya. Ya, Fadia, Tapanuli Tengah ya. Masuk Tapanuli Tengah dari sini. Dari mana dia? Ya, dari sini. Ini Tapanuli Tengah, ini dari sini. Ke sini, terus dia semua ini adalah masuk Tapanuli. Dan ini adalah Barus. Barus ada makam Syekh Mahmud bin Abdurrahman, ini yang katanya hidup pada masa sahabat Nabi. Ini Tugu titik 0 km Islam. Titik 0 km peradaban Islam. Di mana Pulau Panjang tadi kan lihat ini. Ini Barus, Pulau Panjang ada di sini yang dipersoalkan. Ini Batas Singkil, ini Pulau Panjang. Ini kita lihat nih. Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, sama Pulau Panjang. Nah, itu yang sekarang jadi persoalan adalah Pulau Mangkir, Pulau Lipan dan Pulau Panjang. Jadi adanya di sini. Kita kalau lihat di Google, nah ini kita lihat Google ya, kita klik di sini di Google, keluar nih. Ini Pulau Mangkir Gadang ini masuk Telaga Bakti, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Singkil Utara ya, Kecamatan Singkil Utara. Di Google ya. Tapi kalau misalnya tadi lihat di sini, di Kemendagri ini masuk ke Tapanuli Tengah. Nah, sedangkan Google kita lihat lagi satu lagi, Pulau Mangkir Ketek. Nah, ini Telaga juga masuk ke Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Ini sedangkan Pulau Lipan, karena ini nggak ada kehidupan apapun, sehingga tidak tersedia di Google, nggak ada informasinya. Karena nggak ada kehidupan, paling kehidupan bawah laut ini, karena kata orang di sana sih sudah tenggelam. Bagaimana dengan Pulau Panjang? Kita lihat di Google, ini kita mau Google apa nih komplain. Nah, ini dibilang sama Google, ini Mandua Mas, Kecamatan Mandua Mas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kan ini yang jadi bermasalah. Yang diklaim oleh Sumut, ini empat pulau ini masuk wilayah Tapanuli Tengah. Sedangkan Aceh mengklaim 4 pulau ini adalah masuk wilayah Aceh. Ya. Kita lihat tadi Google, 2 pulau ini kata Google sih masuk ke Singkil Utara, tapi yang satu ini masuk ke Mandua Mas di sini ya, masuk ke Tapanuli Tengah nih, Mandua Mas di sini. Tapi kita lihat lebih ke dalam lagi nih, ada coba lihat ini, ada fotonya di sini. Ini ya kan? Kita lihat foto. Ini foto-foto yang orang-orang yang sudah pernah ke sana. Nanti kita akan telepon juga orang-orang yang sudah pernah ke sana. Nah, di sini ada satu masjid dibangun. Namanya Masjid Al-Hidayah, Dusun Teluk Koloyang, Desa Pulau Panjang. Kalau Pulau Panjang di Pulau Banyak, di gugusan Pulau Banyak, setahu saya itu nggak ada masjid. Karena dia memang pulaunya kecil dan memanjang. Nggak ada penduduknya, tapi di sini ada masjid ya. Kita lihat lagi tadi, ini udah ada masjid, terus mana ini ada dermaga, ada pantainya, ada masjid. Nah, ini tertulis ini ada satu bangunan atau tembok ini semacam tugu lah dibangun ya. Provinsi Nanggro Aceh Darussalam tertulis di sini. Nah, ini yang ada di sini Nofrian Syah Rosyid di foto ini yang di-upload ke Google. Beliau adalah orang dari Kementerian ATR BPN Kantor Kabupaten Aceh Singkil. Nah, di sini ditulis nih. Mungkin nggak
terlalu terlihat nanti secara runut, tapi bisa dilihat sendiri nanti di Google. Tugu wilayah Aceh, lokasi Pulau Panjang, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Ini koordinat ini saya udah cek ke Aceh Singkil, katanya ini ditetapkan juga dengan aparat TNI juga ya, waktu penetapan ini melibatkan berbagai lintas pemerintahan ya. Tahun anggaran 2012, artinya tugu ini dibikin di 2012, kemudian yang dibuat oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh. Jadi dari foto ini bahwa pemerintah Aceh sudah membangun tugu di sini, bahwa ini dulunya memang punya Aceh, wilayahnya Aceh, sehingga sekarang dibilang bahwa Aceh ini 4 pulau Aceh direbut semut. Nah, makanya kalau misalnya kita lihat di peta tadi, ini 4 seharusnya kalau peta, kalau orang-orang sekarang kan bilangnya. Tapi ini kalau saya melihat ini masuk ke Tapanuli Tengah memang kalau lihat posisi. Tapi kalau tadi di sini buktinya bahwa ini ada Tugu Aceh. Nah, bagaimana nanti bisa ini ada tugu milik pemerintah Aceh di sana. Pemerintah Aceh mengklaim itu bahwa ini pulau ini, khususnya kalau udah masuk Google, ini dua ini diakui ini wilayah Aceh. Kalau ini menurut Google adalah wilayahnya Tapanuli Tengah. Tapi ada tugu pemerintah Aceh. Kita akan coba hubungi wartawan kita yang ada di sana yang telah cukup lama meliput proses ini, merekam semuanya proses-proses penetapan pulau ini. Oke, kita hubungi sekarang. Ya, Syedralun, seperti janji saya tadi bahwa kita akan menghubungi rekan wartawan Serambi di Aceh Singkil, Dede Rosadi ya, ini melalui layanan Zoom. Assalamualaikum Bang Dede. Waalaikumsalam, Walet. Apa kabar Bang Dede ini? Di mana nih posisinya? Saat ini saya ada di Gunung Meriah. Gunung Meriah ya? Bukan di Pulau Banyak ya? Bukan. Ini Bang Dede, kita tadi kan sudah bahas ini tentang letak 4 pulau yang katanya milik Aceh kemudian diklaim oleh Sumut ya. Tadi sudah kita bahas bagaimana surat penetapan dari Kemendagri pada tahun 2022, tapi surat yang kami lihat tadi. Terus kan yang heboh ini karena ada surat terbaru di 2025 ya, bulan April ya, kembali heboh. Artinya ada beberapa kali heboh, sehingga jadi berita kita kan heboh lagi seperti itu ya. Nah kemudian tadi udah kita lihat juga di mana letaknya di Google Map. Ternyata di Google Map itu ya, kalau lihat di Google Map itu kan dekat ke wilayah Tapanuli Tengah memang. Nah, bagaimana sih menurut Bang Dede? Karena udah pernah ya, karena ini yang kenapa heboh? Karena anggapan Pulau Panjang itu adanya yang Pulau Panjang di Pulau Banyak. Ini kan yang anggapan masyarakat di orang Aceh lah, khususnya yang di sini yang kita yang tahunya Pulau Panjang itu adanya di gugusan Pulau Banyak. Ternyata ada Pulau Panjang yang lainnya lagi, Pulau Lipan juga seperti itu. Nah, itu bagaimana sih ceritanya Bang Dede? Apakah itu memang benar miliknya Aceh atau milik Sumut? Karena dekat dengan Sumut, kami lihat tadi di peta. Gimana Bang Dede? Saya ceritakan dari awal bahwa di Kabupaten Aceh Singkil ini ada 2 pulau yang namanya sama, yaitu Pulau Panjang. Satu ada di Kecamatan Pulau Banyak, yang satu lagi ada di Kecamatan Singkil Utara, sama-sama Pulau Panjang. Nah, yang di Kecamatan Singkil Utara itulah yang saat ini masuk administrasinya ke Tapanuli Tengah. Sementara kalau yang di Pulau Banyak memang saat ini tetap berada di Pulau Banyak, masuk di desa Pulau Bagu, Kecamatan Pulau Banyak. Sementara yang di Pulau Panjang ini sebelumnya itu masuk ke desa PLB. Koreksi, bukan desa PLB tapi desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara. Jadi sekali lagi untuk masyarakat Aceh, bahwa di Kabupaten Aceh Singkil ini ada 2 pulau yang namanya sama, yaitu Pulau Panjang
satu ada di Kecamatan Pulau Banyak dan satu lagi ada di Kecamatan Singkil. Dan yang diklaim oleh Sumut ini merupakan Pulau Panjang yang ada di Kecamatan Singkil Utara, bukan Kecamatan Singkil, koreksi kembali. Kemudian memang daratannya ini kalau kita lihat dari sisi pantai itu lebih dekat memang ke Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di Kecamatan Barus. Namun dari batas wilayah itu masuk, terutama batas wilayah laut itu masuk ke wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Pengetahuan ini saya peroleh ketika bulan Mei tahun 2017, saya ke lokasi bersama tim Garda Batas Pemerintah Aceh. Waktu itu ada dari Biro Pemerintahan Aceh, kemudian juga ada dari Topdam Kodam Iskandar Muda, kemudian juga ada dari pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk mengecek titik koordinat batas wilayah Laut Aceh dengan Sumatera Utara. Nah, ketika waktu itu memang karena batasnya titik koordinatnya berada di laut, menggunakan speedboat untuk mencoba mencari titik koordinat itu, dan itu ditemui identik dengan titik koordinat yang selama ini jadi acuan bersama antara pemerintah Aceh dengan pemerintah Sumatera Utara. Kemudian juga dikelilingi juga Pulau Panjang dan 3 pulau lainnya, yaitu Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang atau Mangkir dan Mangkir Kete, itu semuanya berada, kalau melihat dari batas laut itu, berada di wilayah Aceh. Nah, titik koordinat itu sepengetahuan dari saya, informasi yang kita terima bahwa itu merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah Aceh dengan pemerintah Sumatera Utara, bahwa untuk batas wilayah laut antara Aceh dengan Sumatera Utara itu mengikuti dari peta milik TNI Angkatan Darat. Kemudian untuk selanjutnya, ketika waktu itu di 2017 di bulan Mei, kemudian saya dapat informasi bahwa di November 2017 ketika pemerintah Sumatera Utara melakukan uji publik dengan mengundang perwakilan dari pemerintah Aceh, kemudian juga ada perwakilan dari pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, ternyata 4 pulau itu dimasukkan dalam rencana zonasi wilayah pesisir Sumatera Utara. Kemudian saat itu di kantor Gubernur Aceh, maksud saya di kantor Gubernur Sumatera Utara, perwakilan dari pemerintah Aceh ini melakukan protes agar 4 pulau itu dikeluarkan dari rencana zonasi wilayah pesisir Sumatera Utara, karena secara batas masih masuk dalam wilayah Aceh. Tapi ternyata protes itu tidak membuahkan hasil, karena pada tahun 2022 justru keluar keputusan Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa 4 pulau itu masuk ke wilayah Sumatera Utara. Dan saat itu terjadi gelombang protes yang cukup keras waktu itu, bahkan mungkin ini jadi catatan sejarah, Walid, bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Singkil saat itu melayangkan somasi. Ini mungkin jarang terjadi, pemerintah kabupaten melayangkan somasi ke Kementerian Dalam Negeri dengan mengajukan sejumlah bukti agar 4 pulau itu dikembalikan ke pangkuan Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian karena banyak protes, akhirnya tim pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, memfasilitasi pertemuan antara pemerintah Aceh kemudian dengan pemerintah Sumatera Utara, termasuk di dalamnya ada utusan dari Kabupaten Aceh Singkil. Dan sebelum ada fasilitasi pertemuan tersebut, tim dari Provinsi Aceh maupun Sumatera Utara dan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sempat turun ke lokasi untuk mengecek kondisi lapangan 4 pulau tersebut. Kemudian juga ada pembicaraan mengenai sejarah, kemudian bukti dokumen bahwa itu memang masuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Salah satu dokumen memang yang jadi pembenar bahwa itu merupakan wilayah Kabupaten Aceh Singkil, ternyata pada tahun 1965 itu, bahwa kantor BPN kalau sekarang kita sebut, bahwa sudah mengeluarkan sertifikat ya, seperti itu, bahwa 4 pulau itu milik
keturunan dari salah satu warga Bakongan Aceh Selatan. Dan bukti-bukti lain selain dokumen juga bukti fisik, misalnya pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sudah membangun, salah satunya pemerintah Aceh membangun monumen, kemudian juga membangun tugu tapal batas, kemudian juga membangun musola, ada pos penjagaan, sementara pemerintah Kabupaten Aceh Singkil membangun dermaga, dan itu dilakukan untuk agar nelayan, baik itu nelayan Kabupaten Aceh Singkil maupun nelayan tetangga ketika dalam kondisi cuaca buruk bisa berlindung di sana. Kemudian juga pos penjagaan biasanya digunakan untuk mengawasi agar tidak terjadi illegal fishing di lokasi. Itu artinya secara bukti, baik fisik, dokumen sudah menyatakan itu merupakan milik dari Aceh. Kemudian juga sejarah juga mengatakan bahwa baik itu dari warga Aceh Singkil maupun warga Barus biasanya yang ada di lokasi ketika ditanya, misalnya mereka sedang berada di situ, kemudian memanen kelapa, misalnya mereka akan mengatakan ini kelapa milik orang Aceh, kami hanya menyewanya aja atau disuruh untuk memanennya. Artinya mereka juga warga di sana mengakuinya bahwa itu merupakan milik orang Aceh. Namun protes kemudian setelah ngecek ke lapangan itu, kemudian dilakukan fasilitasi pertemuan yang tadi saya sampaikan, difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, mempertemukan antara perwakilan pemerintah Aceh, kemudian juga perwakilan dari pemerintah Sumatera Utara pada tahun 2022 ini. Dalam pertemuan ini tegas menyatakan bahwa supaya dikembalikan ke Provinsi Aceh karena memang secara bukti dokumen, sejarah, fisik merupakan masuk dalam wilayah Aceh. Kemudian juga dari sisi batas wilayah laut juga itu masuk dalam wilayah Aceh. Tentu harapan besar tadinya Walid bahwa itu akan kembali ke Aceh di tahun 2022, 2023 memang tidak ada sama sekali suara yang membahas soal itu. Kemudian tahun 2024 begitu juga. Namun 2025 ini kembali kita dihebohkan bahwa Kementerian Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri kembali membuat keputusan bahwa menyatakan pulau itu masuk ke dalam wilayah Tapanuli. Bang Dede, kira-kira apa sih yang baru dari surat Kemendagri ini? Kan 2022 sudah ditetapkan, kan bikin heboh. Nah, ini 2025, apakah itu yang hebohnya yang punya 2022 atau surat baru dari Kemendagri ini ada penambahan lainnya sehingga patut kita hebohkan lah kira-kira. Iya. Untuk tahun 2025 ini sekilas saya baca memang sudah ada pengkodean oleh di surat itu. Sebelumnya memang saya pribadi tidak membaca apakah ada pengkodean, tapi kalau bunyi atasnya memang keputusan itu sama. Kalau di sana ada penduduknya di 4 pulau ini. Kalau Pulau Lipan kayaknya memang kalau lihat dari peta nggak ada sama sekali ya. Tapi kalau di Pulau Panjang itu apakah ada orang yang menetap atau hanya nelayan yang singgah? Hanya nelayan yang singgah, biasanya itu dijadikan lokasi oleh nelayan, baik dari nelayan Aceh Singkil, terutama dari pemukiman Gosong Telaga yang paling dekat, atau dari Kecamatan Singkil Utara. Biasanya ketika cuaca buruk, mereka biasanya akan berlindung di Pulau Panjang ini. Kemudian juga dari nelayan Tapanuli Tengah, sama, bahwa mereka biasanya ketika cuaca buruk akan berlindung di pulau tersebut sampai cuaca biasanya cukup aman. Dan memang Walid bagi masyarakat atau nelayan sendiri ke lokasi itu biasanya selain berlindung, memang biasanya untuk memancing biasanya di situ merupakan spot yang cukup menarik. Sementara memang untuk wisatawan memang pulau tersebut baik itu yang masih ada, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Kete ini memang cukup indah. Pulaunya kecil tapi memiliki pantai yang pasirnya putih, kemudian juga di sana banyak tumbuhan kelapa. Bahkan bagi beberapa warga yang dapat saya informasi, selain mancing memang ada yang menyalurkan hobi untuk mencari burung di sana, karena di musim-musim tertentu itu biasanya ada segerombolan burung yang cukup banyak, biasanya akan beratraksi lah di sana untuk datang rame-rame, dan itu bisa dinikmati oleh
pengunjung yang ke sana, dan memang beberapa warga yang mengetahui jadwal musim burung itu datang biasanya akan ke sana untuk melihat ribuan burung yang terbang di Ya, pulau tersebut. Bang Dede ini udah pernah mewawancarai ya warga di sana dan mengakui bahwa itu memang wilayah Aceh ya. Tahun 2017 sebelum bulan Mei, sebelum sama tim Garda Batas, saya tidak ingat uh, uh, bulannya, bahkan mungkin bisa jadi di 2016 saya pernah ke sana untuk waktu itu sama uh, teman-teman yang hobi mancing, dan ketika bertemu sama warga di sana, kita sekedar iseng-iseng aja bertanya, ini punya siapa ini kelapanya? Punya orang Aceh, kami hanya menyewanya aja untuk dipanen. Seperti itulah penyampaian dari warga yang kita temui di sana. Memang kalau tanah tentu walet bisa orang mana saja memilikinya kan, seperti itu. Tapi ini kan yang mengabsahkannya, suratnya itu kan dikeluarkan oleh BPN Aceh. Artinya kan itu tidak mungkin tanah ada di Provinsi Sumatera Utara dikeluarkan oleh BPN Aceh. BPN Aceh. Kira-kira sekarang terakhir Bung Dede, apa saran Bung Dede terhadap persoalan ini? Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Aceh ya? Kalau pemerintah Singkil atau pemerintah Aceh? Kewenangan ini memang ada di provinsi tentu, soal kapal batas pulau-pulau yang antar provinsi ini kan. Tapi pemerintah Kabupaten Aceh Singkil di zaman Bupati baru ini Pak Sapriadi Ojan memang uh, bulan April, uh, April betul April Pak, saat paripurna istimewa untuk HUT Aceh Singkil, memang di dalam sidang paripurna di DPRD Aceh Singkil menggelorakan semangat untuk merebut kembali 4 pulau tersebut sebelum keluar, sebelum terdengar ada keputusan terbaru ke publik ya. Kita tidak tahu apakah memang Pak Bupati Aceh Singkil sudah mengetahuinya saat itu di tanggal 26 April menggelorakan semangat untuk merebut kembali 4 pulau tersebut kepada teman-teman DPR Kabupaten Aceh Singkil. Bahkan beliau mengatakan karena di sana ada harta karunnya berupa kandungan mineral migas, minyak dan gas, tapi kita belum tahu apa betul seperti itu. Nah, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sendiri sudah menyurati pemerintah provinsi untuk memfasilitasi persoalan tersebut agar bisa dikembalikan ke Aceh. Dan untuk saran tadi, mungkin kalau kita sudah 2 kali walet 2022 ketika surat keputusan Menteri Dalam Negeri keluar, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, pemerintah Aceh sudah melakukan protes, tapi ternyata di 2025 tetap juga keluar lagi keputusan baru. Artinya protes pengajuan bukti itu sudah dilakukan, tapi sepertinya kita pemerintah suara-suara dari pemerintah Aceh, masyarakat Kabupaten Aceh sejak ini memang belum direspon. Mungkin selain tetap berusaha melalui pengajuan dokumen-dokumen kembali menyampaikan protes secara resmi, mungkin ada upaya-upaya lain, dan itu tidak hanya mengandalkan dari eksekutif, mungkin legislatif juga harus bersama-sama, masyarakat juga harus bersama-sama menyuarakan ini sehingga bisa terketuklah hatinya pemerintah pusat bisa mengembalikan, karena ini bukan soal masih dalam wilayah Indonesia. Memang ada yang sebagian itu yang berbicara bahwa tidak soal misalnya ini toh masih dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, tapi tidak seperti itu, karena di masyarakat kecil mereka menganalogikan misalnya kita punya tanah misalnya hanya sekitar kurang dari 1 hektar, diambil 1 meter aja biasanya akan terusik, apalagi ini 40, kira-kira seperti itu. Jadi lebih kerasa mungkin masyarakat Aceh khususnya, kenapa tanah yang pulau yang sejak nenek moyang mereka, bahkan menurut kesaksian warga kemukiman Gosong Telaga, kemudian warga Aceh Singkil lain, bahwa batas Aceh itu sebetulnya berada di ujung Simanuk-Manuk, jauh lagi ke sana, dan itu di luar bukan batas masa kerajaan Aceh dulu, bukan ya, tapi ini
zaman Setelah merdeka ya. setelah merdeka, bahwa ada di ujung Simanuk-Manuk sana, jauh masih beberapa kilo lagi ke arah sana, ada di sana tandanya muara, tapi sekarang sudah jauh ke sini, makin menyempit, dan itu pun diambil lagi. Tentu masyarakat masyarakat di sini tidak bisa menerimanya. Jadi kalau kita coba pancing misalnya di warung-warung, ketika ketemu masyarakat, rata-rata memang masyarakat cukup emosi menanggapi persoalan tersebut. Ya, ini marwah juga. Terima kasih Bung Dede Rosadi ya, wartawan Serambi di Aceh Singkil yang telah mengikuti proses ini cukup lama dan tahu betul bagaimana kisah masyarakat Aceh Singkil. Mestinya pemerintah Aceh harus bergerak ya, mempertahankan, karena ini dianggap bagian dari harta, mempertahankan harta. Terima kasih banyak Bung Dede. Salam kami untuk Pak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh masyarakat Aceh Singkil. Demikian Syedalun, ulasan tadi menutup ulasan kita tentang di mana letak posisi 4 pulau yang dipersengketakan ini, yang katanya sih milik orang Aceh kemudian direbut oleh Sumatera Utara, oleh provinsi tetangga. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan untuk kita semua, untuk masyarakat Aceh dan juga masyarakat Sumatera Utara. Semoga bisa ada titik temunya di sini ya. Apakah mau kita harus balik ke sejarahnya, karena nanti biar semuanya berakhir dengan aman dan damai. Saya Zainal Arifin M. Nur bersama rekan saya Fadia dan Bung Fauzan. Terima kasih banyak telah memfasilitasi kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.